apa sebenarnya kendala atau permasalahan yang masih dihadapi oleh BPJS Kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada peserta JKN, Dok? Silakan. Ya, pertama adalah pembiayaan. Jadi hitungan ID agar BPJS bisa menjalankan dengan baik, pelayanannya optimal, tidak ada diskriminasi, itu kurang lebih harus disuntik sekitar 70 sampai 100 triliun untuk pembiayaan JKN. Sehingga yang sudah baik pelayanan sekarang ini bisa ditingkatkan. PR yang kedua adalah redistribusi peserta JKN, Bu Safrina. Sampai hari ini 80% peserta JKN mengumpul di puskesmas. Sehingga puskesmas yang di dalam kota atau misalnya di DKI Jakarta itu seperti puskesmas raksasa. Padahal pemerintah sudah menggemborkan transformasi kesehatan untuk merevitalisasi puskesmas kembali ke promotif preventif. Jadi sampai hari ini memang peserta JKN masih mengumpul di puskesmas. 80% peserta JKN yang mengumpul di puskesmas ini sehingga pelayanannya belum optimal karena terlalu banyak puskesmas melayani, bahkan satu puskesmas bisa ratusan ribu. Yang harusnya kalau ID menghitung itu satu dokter hanya maksimal 5.000 peserta. Nah ini kan Pak sampai ratusan ribu. Nah, fungsi puskesmas akan terganggu jika peserta JKN yang 80% ini tidak diredistribusi ke klinik, ke praktek dokter, klinik pratama, dan lain-lainnya. Nah ini PR yang terbesar untuk BPJS yang sejak 2014 belum melakukan hal ini. Tentunya tidak hanya BPJS ya, tetapi Kementerian Kesehatan. Jadi PR-nya ada dua, satu adalah pembiayaan, dua adalah redistribusi. Oke. Jika pembiayaan itu cukup, redistribusi sudah bagus, saya kira pelayanannya sangat optimal sekali. Oke, pembiayaan dan retribusi ya Pak ya? Redistribusi, jadi Oke. sekarang kan 80% peserta JKN ada di puskesmas, tidak tersebar di Baik. klinik-klinik gitu. Oke, redistribusi dan pembiayaan. Dan ini ke depannya yang bisa dibenahi dalam jangka waktu dekat dan prioritas terlebih dahulu, adakah memang ada langkah-langkah ke depannya Pak yang bisa dilakukan terlebih dahulu untuk memberesi dua prioritas ini Pak? Ya, kami mengusulkan kepada pemerintah, nanti khususnya Presiden baru, untuk menaikkan iuran PBI yang sekarang 42.000 menjadi sekitar 90 sampai 100.000 rupiah. Sehingga nanti akan ada dana segar untuk BPJS sekitar 100 triliun, 70 sampai 100 triliun. Kemudian kami juga sudah mendesak lagi kepada Kementerian Kesehatan maupun BPJS untuk segera melakukan redistribusi. Tidak boleh 80% peserta JKN itu mengumpul di puskesmas karena akan mengganggu fungsi puskesmas. Sehingga kami akan mengajukan lagi kepada Kementerian Kesehatan dan BPJS untuk segera melakukan redistribusi tadi. Kalau itu sudah dilakukan, saya yakin ini jangka pendek, bukan jangka panjang. Oke. Jangka pendek pelayanan akan berbalik menjadi sangat baik. Oke, baik. Sudah cukup jelas. Terima kasih banyak Dok Slamet. Saya akan ke Dok Iing lagi. Dok Iing, silahkan Dok, gambarannya sebenarnya bagaimana proses klaim BPJS Kesehatan saat ini dan adakah perbaikan atau inovasi yang sudah diterapkan untuk mempercepat atau menyederhanakan, mengefisiensikan proses tersebut? Silakan Dok. Baik, selama ini untuk mengenai pembayaran oleh BPJS ke rumah sakit sangat lancar ya, jadi 14 hari setelah klaim itu kita bisa dilakukan pembayaran, jadi terima kasih, ini sangat lancar. Tapi memang dapat beberapa informasi sekarang kecenderungannya memang mungkin cenderung untuk berkurang ya. Dana yang ada di BPJS. Nah ini tadi harus diantisipasi oleh kita semua. Tadi saya setuju sekali dengan usulan dari ID, dari Dokter Slamet. Jadi ke depan memang harus ada perbaikan mengenai iuran BPJS ini. Kami di fasilitas kesehatan tentunya selama ini berkoordinasi bagaimana kita juga memudahkan akses para peserta itu untuk bisa lebih mudah lagi datang ke rumah sakit. Begitu juga mutu layanan yang ada di kami juga
harus lebih diperbaiki. Nah, ini sangat penting tentunya untuk meningkatkan mutu juga kami di fasilitas kesehatan itu kami selalu menambah beberapa dokter spesialis ataupun subspesialis sehingga pelayanan di kita bisa lebih optimal. Nah, ini tantangan tersendiri bagi kami, terutama di teman-teman di rumah sakit swasta, bagaimana mungkin di daerah-daerah tertentu, di daerah-daerah Indonesia Timur juga mungkin fasilitas kesehatan ini juga harus tersedia sehingga akses teman-teman dari PPK 1 ke fasilitas kesehatan juga akan lebih mudah. Ya kami harapkan nanti mungkin dipermudah untuk perizinan ataupun mungkin subsidi lah untuk rumah sakit swasta di daerah-daerah Indonesia Timur gitu ya, ada subsidi dari pemerintah. Kita tahu bahwa rumah sakit swasta selama ini tidak mendapatkan subsidi apapun, baik itu dari untuk tenaga SDM, fasilitasnya ataupun bangunan dan lain-lain gitu ya. Jadi mungkin ada tanah yang bisa dimanfaatkan, mungkin itu bisa lebih baik ya. Jadi saya harapkan mungkin supaya penyebaran vaskes ini lebih merata lagi.